Ya. Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Yang terhormat Bapak Ali Subrata SMM selaku dosen pengampu mata kuliah operasional bank dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruang kelas ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revalina. Saya di sini sebagai moderator di kelompok 2. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Fauzan Alwaruni, Rifana Syokaujia, Ishfa Ramada, dan Ima Suminar. Baik, untuk Efisiensi anggaran, Baik, untuk efektivitas. efisiensi waktu. Gimana efisiensi? Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi pertama. Memotong waktu. Materi pertama dipersilakan. Lalu Ini dicarikan Pak Ali. Saya akan memberikan prolog terlebih dahulu bahwasanya kami di sini akan sedikit memaparkan tentang kredit operasi. Yang mana kami mengambil daripada prolog, kredit operasi merupakan salah satu aspek penting daripada sistem keuangan yang berperan signifikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana bagi individu dan bisnis, tapi juga instrumen yang dapat mendorong investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, pemahaman yang dalam tentang operasi kredit yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi secara potensial ataupun secara optimal. Nah, mungkin itu sedikit prolog dari kami yang menjadi landasan dalam prolog yang saya lakukan di paparan selanjutnya. Pertama ada definisi kredit padan, yang mana di sini kami mengambil kesimpulan daripada seluruh pendapat yang kami cantumkan dalam makalah, yang mana apa yang didapat ini merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh satu bank untuk memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada nasabah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau konsumsi. Terus ini tidak hanya melibatkan penyaluran dana, tetapi juga mencakup analisis pelayanan kredit, pengelolaan risiko serta pengawasan terhadap penggunaan yang diberikan. Sebentar. Nah, jadi kredit operasi ini dikatakan serangkaian proses yang dilakukan oleh bank ataupun lembaga keuangan yang lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja daripada nasabah yang memang memerlukannya, serta prosesnya juga menganalisis terlebih dahulu terkait daripada penyalurannya seperti apa, lalu mencakup analisis kelayakan kredit serta pengelolaan risikonya seperti apa yang nantinya akan dibahas secara rinci mungkin ataupun secara selain pandang dari kami mungkin selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait daripada tujuan dan fungsi kredit operasi. Yang pertama, tujuannya ada penyediaan pembiayaan, yang mana menyediakan pembiayaan ini berarti kredit berfungsi sebagai fasilitator yang memfasilitasi daripada transaksi ketika pembeli tidak memiliki dana tunai yang cukup atau ingin mengatur pembayaran secara lebih fleksibel. Dengan secara keseluruhan, kredit sebagai penyedia pembayaran memberikan fasilitas dalam bertransaksi dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, yang mana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini kredit bank bertujuan untuk menyediakan dana bagi individu dan perusahaan untuk membutuhkan modal investasi yang pada gilirannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dengan memberikan akses terhadap kredit, bank membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi yang dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan fungsi yang pertama meningkatkan likuiditas, yang mana dalam meningkatkan likuiditas ini untuk mendukung supaya meningkatkan likuiditas daripada produk-produk kredit tersebut harus disalurkan, sehingga daripada hasil kredit yang diterima nantinya yang dibayarkan oleh peminjam yang akan meningkatkannya
kedua ada mendukung investasi, yang mana daripada mendukung investasi ini bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki produk dana dan pihak yang membutuhkan atau pun melalui pembentukan daripada masyarakat penyaluran kepada yang membutuhkan. Yang kedua ada pengelolaan risiko, yang mana bank memiliki fungsi untuk pengelolaan risiko yang berkait dengan pemberian kredit, termasuk risiko gagal bayar melalui analisis yang cermat dan pendataan yang berkelanjutan. Bank dapat meminimalisir daripada risiko yang akan terjadi nantinya. Yang ketiga ada penciptaan uang, yang mana melalui proses pemberian kredit, bank dapat menciptakan uang baru dalam perekonomian. Setiap bank memberikan pinjaman jumlah uang yang beredar dan perekonomian yang akan meningkat nantinya. Selanjutnya ada contoh daripada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kredit. Seru banget. Jadi 2 bagian. Ada yang berdasarkan tujuan dan yang kedua berdasarkan jangka waktu. Untuk berdasarkan tujuan ini, ada yang namanya kredit produktif. Yang mana kredit produktif ini adalah kredit yang tujuan ini dia untuk menghasilkan pendapatan atau menghasilkan uang kembali. Contohnya ini adalah si calon debitur atau si peminjam ini menggunakan si uang dari kredit tersebut untuk membeli aset yang bisa disewakan kepada orang lain. Jadi tentunya itu akan menghasilkan pendapatan. Atau bisa juga si kredit tersebut digunakan untuk sebagai modal kerja yang mana itu nantinya akan menghasilkan pendapatan. Yang kedua kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini kebalikan dari kredit produktif. Ini untuk kebutuhan pribadi, misalkan pembiayaan pendidikan dan juga kesehatan. Lalu yang kedua berdasarkan jangka waktu, kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini biasanya berkisar kurang dari 1 tahun dan bunganya ini biasanya lebih tinggi daripada kredit jangka menengah dan jangka panjang karena resikonya juga lebih besar. Yang kedua ada kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah ini biasanya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Yang mana ini untuk bunganya sendiri biasanya lebih rendah daripada kredit jangka pendek, tetapi lebih tinggi daripada kredit jangka panjang. Yang terakhir ada kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini biasanya berkisar dari di atas 3 tahun dan bunganya ini biasanya lebih rendah daripada kredit jangka menengah dan juga jangka pendek. Nah, di sini ada prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada 5C dan yang kedua ada 7P. 5C yang pertama karakter. Karakter ini merujuk pada sifat atau watak dari si calon debitur atau si peminjam, yang mana ini berlandaskan asas kepercayaan antara bank kepada si nasabah tersebut, kepada si calon debitur tersebut. Karakter ini adalah bentuk itikat baik dari si calon debitur, yang mana si calon debitur ini harus bisa bertanggung jawab tidak hanya kepada kehidupan pribadinya saja, tapi kepada kehidupan finansialnya juga, seperti itu. Lalu kapasiti ini adalah analisis yang dilakukan oleh bank terhadap kemampuan si peminjam dalam mengembalikan uang yang dipinjamnya. Nah, ini biasanya mencakup penilaian kredit dan manajemen bisnis atau manajemen finansial dari si calon debitur. Lalu yang ketiga ada kapital. Kapital ini modal. Jadi modal ini adalah keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh si calon debitur. Jadi biasanya jika kapital dari si calon debitur ini sangat tinggi atau besar, itu bank akan semakin merasa aman. Akan tetapi kalau misalkan si kapital dari si calon nasabahnya ini rendah atau kurang, mungkin bank akan mempertimbangkan kembali untuk menolak atau menerima kredit yang diajukan oleh si calon debitur tersebut. Lalu yang keempat ada kolateral. Kolateral ini adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi si calon debitur atau si peminjam, yang mana contohnya ini ada kondisi ekonominya. Misalkan si debitur ini dalam usahanya ini memiliki ada tantangannya ini dari COVID-19 misalkan. Nah, nantinya itu COVID-19 akan hilang atau tidak. Kalau misalkan karena COVID-19 ini misalkan tidak akan berulang, mungkin si bank ini akan mempertimbangkan untuk menerimanya dalam pengajuan kreditnya. Lalu yang terakhir ada condition ini merupakan kondisi. Mohon maaf, yang tadi itu condition. Yang kolateral itu adalah jaminan yang diberikan si peminjam
baik itu aset fisik maupun non fisik. Nah, jaminan ini biasanya harus lebih tinggi daripada kredit yang diajukan oleh si peminjam, seperti itu, agar si resiko dari kreditnya tersebut bagi bank rendah. Lalu yang kedua ada 7P. Yang pertama ada personality. Personality ini adalah penilaian bank dari segi kepribadian dan perilaku dari kehidupan sehari-hari si nasabahnya. Jadi ini tuh termasuk ke dalam penilaian emosi dan cara menyelesaikan masalah dari si nasabahnya. Nah, pentingnya bank untuk memahami personality ini adalah untuk mengetahui apakah nasabah tersebut dapat dipercaya dan bisa bertanggung jawab terhadap utangnya atau tidak. Lalu yang kedua ada purpose. Ini ada adalah tujuan. Jadi si bank ini harus mengetahui apakah tujuan dari si nasabah tersebut untuk mengambil kredit tersebut, apa jenis yang diambil oleh si debitur tersebut. Jadi si bank ini harus mengetahuinya. Lalu yang ketiga ada party. Party ini adalah pengklasifikasian nasabah oleh si bank menurut modal, loyalitas dan karakternya. Ini penting karena untuk si bank ini bisa mengetahui profil dan background dari si nasabahnya. Lalu yang keempat ada payment. Payment ini adalah pengukuran cara dan sumber pengembalian kredit. Jadi si bank ini akan mengukur bagaimana si nasabah ini bisa mengembalikan uangnya, bisa mengembalikan pinjamannya kepada bank atau tidak. Lalu yang kelima ada prospek. Prospek ini adalah penilaian potensi usaha nasabah di masa depan untuk menentukan apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak. Ini sama dengan condition tadi. Lalu profitability. Profitability ini adalah menganalisis kemampuan nasabah untuk menghasilkan laba dan bagaimana laba tersebut akan berpengaruh terhadap tambahan kredit, seperti itu. Lalu yang terakhir ada protection. Protection ini adalah menjaga kredit agar tidak ada resiko atau agar resikonya ini lebih rendah. Protection ini adalah dengan pengajuan jaminan. Jadi si bank ini nanti akan meminta jaminan kepada si nasabahnya, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada penilaian kredit yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Untuk selanjutnya ada terkait daripada penilaian kredit, yang mana penilaian kredit adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai daripada kelayakan peminjam, baik daripada individu maupun perusahaan dalam proses penerimaan peminjam. Proses ini membantu lembaga memberikan pinjaman mengenai minimalisir risiko yang terkait dan memastikan pinjaman mampu membayar kembali pinjaman sesuai dengan yang disepakati. Hasil penilaian ini dapat berupa keputusan untuk menyetujui, untuk menolak permohonan pinjaman serta menentukan bunga jangka waktu dalam pinjaman. Yang pertama ada pengumpulan informasi, yang mana terkait daripada pengumpulan informasi ini perlu dilakukan dan dilaksanakan karena ini mencakup daripada penyusunan data-data yang relevan sehingga tidak ada pemalsuan data ataupun lain sebagainya, termasuk daripada penghasilan, riwayat kredit dan lain sebagainya. Yang kedua ada analisis riwayat kredit, yang mana daripada analisis riwayat kredit ini merupakan suatu proses memeriksa riwayat pembayaran utang dengan sektor kredit pinjaman yang menunjukkan kredibilitas finansial mereka. Yang ketiga ada analisis kemampuan pembayaran, yang mana analisis kemampuan pembayaran ini dilakukan supaya daripada proses kredit ini berjalan dengan lancar, baik mereka dalam melakukan suatu pelunasan ataupun melakukan suatu cicilan untuk melunaskan daripada kredit yang diajukannya. Yang keempat ada evaluasi jaminan, yang mana evaluasi jaminan ini bisa dikatakan sebagai bisa dikenal sebagai agunan, yang mana agunan tersebut yang memang diharuskan untuk memberikan nilai tambah daripada kredit yang memang diajukan. Yang kelima ada penentuan syarat dan persetujuannya. Penentuan syarat ini biasanya yang memang yang berkaitan dengan pihak tersebut, sehingga syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi oleh nasabah, sehingga yang nantinya akan menyediakan persetujuan baik daripada persetujuan peminjamannya seperti apa serta nantinya pelunasannya bagaimana. Kedua ada faktor yang mempengaruhi penilaian kredit, yang mana riwayat kredit ini sangat mempengaruhi daripada penilaian kredit, termasuk daripada
riwayatnya seperti apa, skornya bagaimana, seperti itu. Yang kedua ada penghasilan, yang mana penghasilan ini sangat mempengaruhi sekali dalam pembiayaan kredit, yang mana penghasilan merupakan suatu hal yang memang harus ditransparansikan kepada lembaga keuangan supaya lembaga keuangan memiliki kepercayaan kepada nasabahnya untuk memberikan suatu kredit tersebut, sehingga proses berjalannya kredit itu berjalan dengan baik daripada peminjamannya serta daripada pelunasannya juga berjalan dengan baik. Yang ketiga ada rasio utang terhadap penghasilan ataupun debt to income ratio, yang mana proporsi utang dibandingkan dengan penghasilan ini rendah dianggap lebih baik. Yang ketiga ada jaminan, yang mana jaminan tersebut merupakan suatu yang bisa dikatakan ataupun agunan yang memang nantinya akan diberikan kepada suatu lembaga keuangan ataupun kepada bank yang memang peminjam tersebut mengajukan kredit dengan bernilai tambah daripada kredit tersebut, sehingga katakanlah jaminan tersebut itu harus di atas rata-rata harga daripada kredit yang diajukan untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit macet. Yang kelima ada skor kredit, yang mana skor kredit ini menunjukkan atau kualitas yang kredit peminjam skor yang tinggi mengidentifikasi atau potensial yang lebih rendah, sehingga daripada skor kredit tersebut ketika lebih rendah itu lebih bagus itu, dan ketika lebih tinggi dijelek karena merupakan suatu hal yang memang dikatakan sebagai risiko dalam masa kredit ini, sehingga daripada bank dan lembaga keuangan pun memiliki kepercayaan lebih terkait daripada skor kredit yang lebih bagus. Yang keenam ada faktor-faktor lainnya, mana faktor-faktor lainnya ini yang memang nantinya itu baik yang terduga atau tidak terduga, seperti nantinya akan terjadi daripada dinamika ekonomi yang akan terjadi di masa-masa selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya terkait daripada monitoring dan pengawasan kredit. Mau nafas dulu boleh? Minum dulu, biar dulu. Monitoring ini diartikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pemantauan kredit agar dapat diketahui sedikit mungkin. Pengawasan kredit yang sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga mengamankan kredit sebagai kekayaan bank yang dapat memenuhi term of lending serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan kredit tercapainya ataupun sedang penyimpangan. Fungsinya sebagai alat kendali apakah dalam pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan rencana maupun ketentuan yang telah ditetapkan. Yang monitoring ini merupakan suatu hal yang memang bentuk pemahaman daripada lembaga keuangan ataupun bank kepada seorang nasabah daripada pengajuan kreditnya seperti apa serta perjanjian di dalamnya bagaimana, sehingga dalam pengawasan pun masih terkorelasi karena ketika kredit sudah diberikan nantinya juga nasabah harus diawasi bagaimana daripada perkembangan pembayaran ataupun pelunasan kredit sehingga meminimalisir risiko dan kredit pun berjalan dengan lancar seperti itu. Terus selanjutnya mungkin saya serahkan kepada rekan saya. Yang selanjutnya yaitu jenis monitoring kredit. Yang pertama, on-risk monitoring, yaitu peraturan kredit secara administratif. Yakni melalui instrumen-instrumen administrasi seperti laporan, financial statement, dan kelengkapan dokumen, informasi dari pihak ketiga, data-data administrasi yang dimonitor oleh bank itu berasal dari kegiatan debitur dan bank itu sendiri. Yang kedua yaitu on-site monitoring, peraturan kredit itu langsung ke lapangan baik sebagian atau menyeluruh maupun khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan kredit bank yang terjadi atas term of lending yang disepakati. Pemantauan kredit langsung ke lapangan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian antara laporan-laporan dan kondisi fisik dari kegiatan usaha nasabah. Kegiatan menurut administrasi harus sesuai dengan fisik kegiatan usaha nasabah tersebut. Yang ketiga yaitu exception monitoring.
atau pemantauan kredit dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan, baik dalam hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan term of lending atau dikurangi intensitasnya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pengawasan kredit. Ada pengawasan dalam arti sempit, yaitu berupa pengawasan administratif yang mempunyai ruang lingkup untuk mengetahui kebenaran data-data administratif. Yang kedua, pengawasan dalam arti luas, yaitu merupakan kegiatan pengendalian yang dikenal dengan pengendalian manajemen yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yaitu di bidang finansial yang di dalamnya pelaksanaannya sering disebut financial audit. Yang kedua, operasional yang sering disebut operasional audit atau performance audit. Yang ketiga yaitu manajemen yang sering disebut manajemen audit. Yang selanjutnya jaminan kredit. Jaminan yang baik atau ideal menurut seperti dalam bukunya jaminan untuk pemberian kredit adalah jaminan yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, yang dapat dengan mudah membantu perolehan kredit tersebut oleh pihak yang membutuhkan. Yang kedua, yang tidak melemahkan potensi isi pencari kredit untuk melakukan meneruskan. Yang ketiga yaitu memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diungkapkan untuk melunasi hutang si penerima kredit. Yang selanjutnya, ketentuan benda yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit bank. Yang pertama ada properti adalah salah satu barang jaminan yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jenis-jenis properti yang dapat digunakan untuk jaminan kredit bank adalah tanah dan bangunan, bukan untuk tempat tinggal. Sifatnya langsung ke resiko kalau properti kita udah tahu lah ya. Tahu properti investasi apa? Yang jadi jaminan produk investasi berupa surat berharga tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan surat-surat berharga syariah yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank. Yang jaminan tunai yang digunakan seperti giro, tabungan, deposito, setoran jaminan atau emas. Yang kelima, pesawat udara dan kapal laut. Yang keenam yaitu resi gudang. Resi gudang. Skip aja. Saya mau cepat. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Yang ketujuh yaitu kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif. Selanjutnya Kekayaan intelektual intelektual religion. apakah saya bisa menjaminkan buku-buku yang saya bikin? Karena itu kan hak ya atas kesehatan Berpikir dalam bekerja. yang dapat dijadikan jaminan adalah jaminan fidusia
atau kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Yang selanjutnya Kekayaan berpikir, bekerja, dan ekonomi kreatif. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini studi kasus yang relevan dengan materi yang kita sampaikan sebelumnya, yang melibatkan PT Tirta Amarta Holding dengan Bank Mandiri CBC Bandung terkait kredit macet yang terjadi akibat pemalsuan data keuangan oleh PT TAB dalam pengajuan kreditnya. Dalam kasus ini, PT TAB mengajukan perpanjangan tambahan fasilitas kepada Bank Mandiri dengan total 1.170 triliun pada tahun 2015. Untuk mendapatkan kredit tersebut, PT TAB menyampaikan data aset yang telah dimanipulasi sehingga terlihat lebih besar dari nilai yang sebenarnya. Dan hal ini membuat kondisi keuangan perusahaan tampak lebih baik dari kenyataannya, sehingga Bank Mandiri pun menyetujui pengajuan kredit tersebut tanpa adanya analisis yang lebih mendalam. Skip. Namun pada kenyataannya, nilai aset PT TAB yang dinyanyikan hanya sebesar 73 triliun ini jauh lebih kecil dibandingkan total kredit yang diberikan. PT TAB kemudian menggunakan dana kredit tersebut untuk keperluan yang dilarang dalam perjanjian kredit. Akibatnya, PT TAB gagal memenuhi kewajibannya dalam pengembalian pinjaman, menyebabkan kerugian bagi Bank Mandiri dan negara sebesar 1,4 triliun. Tidak hanya PT TAB yang bertanggung jawab atas pemalsuan data, tetapi juga beberapa pegawai Bank Mandiri terlibat dalam persetujuan tanpa analisis risiko yang cermat. Selanjutnya ada analisis kasus. Analisis kasus ini terdapat beberapa permasalahan utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada pemalsuan data keuangan oleh PT TAB. Dalam pengajuan kredit yang sebesar 1.170 triliun ini, PT TAB menyerahkan laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menunjukkan kondisi keuangan yang lebih baik daripada kenyataannya. Nilai aset yang dijaminkan 73 miliar, namun dalam dokumen yang diajukan, aset tersebut dinyatakan jauh lebih besar agar memenuhi syarat kredit. Selanjutnya ada kelalaian Bank Mandiri dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai pemberi kredit, Bank Mandiri sebenarnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai kelayakan kredit calon debitur. Namun dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, Bank Mandiri kurang ketat dalam analisisnya. Keputusan kredit yang diambil berdasarkan dokumen yang dimanipulasi tanpa melakukan cross check terhadap laporan keuangan asli. Selain itu, Bank Mandiri juga kurang ketat dalam menerapkan prinsip 5C, karakter kapital, capacity collateral dan kondisional, 7P dan 3R. Terus yang selanjutnya ada potensi keterlibatan oknum pegawai bank dalam penyimpangan kredit. Berdasarkan hasil investigasi, pegawai Bank Mandiri ini ditetapkan sebagai tersangka dalam penyimpangan selama proses analisis pengajuan kredit. Indikasi kuat ini menunjukkan adanya motif keuntungan pribadi dan tekanan dari pihak tertentu. Selanjutnya ada implikasi kasus. Implikasi yang pertama itu terhadap perbankan, mengenai prinsip kehati-hatian dan teknologi verifikasi dana. Dalam hal ini, perbankan harus lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit untuk menghindari resiko kredit macet di masa depan. Penerapan prinsip kehati-hatian secara ketat dalam menilai kelayakan kredit juga diperlukan. Kemudian, sistem verifikasi kredit juga harus ditingkatkan dengan teknologi yang canggih seperti AI dan big data untuk mendeteksi pemalsuan dokumen keuangan secara lebih akurat. Selanjutnya ada implikasi terhadap regulasi dan kebijakan, yaitu mengenai pengawasan OJK dan transparansi laporan keuangan. Adanya kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya adanya regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap industri perbankan dalam proses penyaluran kredit khususnya. OJK harus meningkatkan pengawasan terhadap analisis dalam penentuan kredit yang dilakukan oleh bank. Selain itu, juga regulasi mengenai kewajiban transparansi laporan keuangan perusahaan harus diperkuat untuk menghindari adanya pemalsuan. Yang ketiga, ada implikasi terhadap dunia usaha, yakni mengenai kepercayaan dari bank dan investor serta standar akuntansi dan manajemen risiko.
Kasus ini menjadi peringatan bagi perusahaan bahwa manipulasi data dan kemajuan kredit dapat merugikan bank ataupun perusahaannya sendiri. Perusahaan yang memanipulasi data akan kehilangan kepercayaan dari pelanggannya, sehingga berdampak pada kesulitan dalam mendapatkan kredit di masa depan. Selain itu juga perusahaan harus menetapkan standar akuntansi yang jelas dan transparan serta melakukan audit baik internal ataupun eksternal secara berkala. Yang selanjutnya ada terhadap implikasi terhadap operasional kredit bank, yakni mengenai standar penilaian layanan kredit dan algoritma analisis data. Bank harus meningkatkan standar penilaian layanan kredit terutama dalam analisis laporan keuangan, validasi jaminan, dan rekam jejak calon debitur. Calon debitur yang memiliki rekam jejak yang meragukan akan harus menjalani evaluasi yang lebih ketat. Selain itu, sistem manajemen risiko kredit juga harus diperbarui dengan algoritma analisis data yang lebih canggih untuk mendeteksi potensi gagal bayar sejak awal. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya saya membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan cuma tangannya. Dua sesi. Tiga aja. Turun. Satu, dua, tiga. Belum ya? Belum. Hujan. Betul milih Oh, sadaya. Iqbal, Gera. Silakan kepada Gina. Izin bertanya, tadi kan ada gimana ya yang karakter itu kan sifat si calon debitur. Dimana kalau misal ada calon debitur yang memiliki riwayat kredit kurang baik, tapi dia itu memiliki kapasitas keuangannya kuat, gimana sih pihak bank itu apa bakal menerima atau menolak pengajuan kredit tersebut? Boleh, Ira, silakan. Misalkan ada debitur Keuangannya kuat. Ada yang kayak gitu. Ada. Allah alam. Ada kayak misal si orang si calon debitur itu tuh kan karena keuangannya bagus, jadi itu dia kadang ada yang lupa gitu Pak, jadi terlambat pembayarannya. Oh, tiba-tiba nggak baik. Lupa bayar. Keuangan kuat tapi secara secara logika sih harusnya enggak ya. Secara logika manusia normal ya. Karena orang banyak duit mungkin kurang betah. Tapi ya dalam bisnis ya itu terjadi. Tiba-tiba. Ira, boleh. Baik, izin bertanya, bagaimana cara bank dalam menilai aset yang dimiliki oleh calon nasabah dengan akurat dan juga dapat mendeteksi pemalsuan, mengingatkan kalau misalkan perusahaan itu keuangannya itu lebih kompleks, beda halnya dengan pinjaman pada UMKM gitu kan, misalnya peternak bisa dihitung langsung turun tangan, beda dengan perusahaan gitu. Kalau nggak ada SK kan jelas ya SK atau enggak. Kalau ada SK kan ada ya. Bagaimana menilai aset yang dimiliki calon nasabah dengan akurat Dan dapat mendeteksi adanya pemalsuan data. Hubungan dengan kasus yang diangkat. Apalagi yang tadi yang di kasus, terutama pada perusahaan yang keuangannya lebih kompleks. terutama dalam kasus
menurut kelompok kalian, apakah regulasi yang telah diterapkan oleh OJK dan PBI saat ini tuh sudah cukup untuk mencegah penyalahgunaan kredit di bank-bank Indonesia atau belum? Dan bagaimana kebijakan yang lebih ketat yang dapat diterapkan tanpa harus menghambat pertumbuhan di sektor usaha? Yang paling pertama harusnya hukuman mati ya buat koruptor. Setuju Pak. Karena kalau itu jadi sampai ada di Indonesia, ini kan termasuk kebanyakan yang macet itu kan ujung-ujungnya karena untuk korupsi lah, karena untuk apa pertumbuhan kayak gini. Sayangnya wakil-wakil kita nggak berani. Kalau pelakunya, Kan pelakunya. Iya. Wakil rakyat. Pertanyaannya ditangkap dulu ya. Yang pertama dulu deh, coba. Saya menarik apa tadi dari Gila ya. Karena secara logika harusnya nggak gitu, tapi ya ada gitu yang seperti itu sebelumnya. Secara keuangan kuat tapi bayar banget. Kenapa kira-kira orang-orang kayak gitu? Pertama ngantuk ya. Kalau jawaban dulu ya, saya belum pulang. Paling sana gitu. Bantu. Oh, baik, ini menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Gina. Dalam kasus di mana seorang debitur memiliki riwayat kredit yang buruk tetapi memiliki keuangan yang baik, Bang akan tadi sudah dijelaskan akan jadi tidak hanya dinilai dari si keuangan sama si karakternya aja ya, tapi dinilai dari prinsip 5C sama 7P-nya. Jadi nanti tuh dilakukan dulu. Nah, karakter, capacity, capital, collateral, condition, lalu personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, protection. Lalu nah, itu tuh maksudnya ke pengumpulan informasi dan analisis keuangan kredit. Biasanya nanti dilihat dari sisi OJK-nya dulu. Lalu dianalisis semuanya, evaluasi jaminan dan lain sebagainya dari prinsip 5C dan juga 7P tersebut. Nantinya si bank ini akan memutuskan untuk menyetujui pengajuan kredit mereka jika ditetapkan, dan kalau misalkan si bank itu akan menyetujui pengajuan kredit, maka akan ditetapkan syarat yang lebih ketat. Kalau misalkan jika si kredit tersebut akan ditolak, itu mungkin jadi kalau misalkan si bank itu persetujuan akan menyetujui pengajuan kredit tersebut, itu si bank itu bakal ngasih persyaratan yang ketat ke si debiturnya. Jadi kalau untuk akan diterima atau ditolaknya itu tergantung pada masing-masing manajemen dari banknya, karena ada waktu itu dijelasin sama Pak Didim. Ya, itu kan kemarin dijelasin. Pak Dim. Itu kemarin dijelasin ada yang jaminannya tinggi, itu ada jaminannya tinggi, jaminannya kurang, tetapi kreditnya tinggi itu bisa di ACC, bisa lolos. Nah, sama halnya dengan ini juga, itu nanti bisa di ACC atau tidaknya itu tergantung si banknya apakah itu akan di ACC atau tidaknya. Jadi tergantung si manajemen bank dari plannya ke kebijakan bank. Iya. Kalau dibaca dari sini, apakah? Tapi kan biasanya itu ada SOP tertentu kan Pak. Jika kita ingin misalkan dari perusahaan ingin memberikan pinjaman atau apa kan emang ada koalisinya si orangnya terus apa aja kan.
kualifikasi. Kualifikasi. Nah itu kan tadi sudah dijelaskan ada 5P dan ada 7P. Nanti dari situ dinilai dulu. Nah kalau untuk persetujuannya nanti akan dikembalikan ke pihak banknya. Jadi kita berbicara terkait daripada yang dijalankan di bank, tentu yang tidak ada terkait daripada permasalahan yang ditanyakan oleh rekan kita. Yang mungkin jika dilihat daripada sisi banking jelek dan kami lihat daripada sisi keuangan, yang jadi pertanyaan kan, bisa jelek juga. Bisa jelek. Mungkin ya tadi kita sudah menjelaskan bahwa mungkin ada kelupaan pembayaran ataupun tidak dibayarkan, namun daripada dilihat ini keuangan tinggi ataupun nah jika berbicara terkait daripada yang dilaksanakan di bank, ya maka daripada itu terkait daripada kebijakan aset yang turunannya terkait pihak yang belum bersangkutan, terkait yang bersangkutan. Namun jika dilihat daripada sebelum daripada adanya pengajuan dan asetnya lah katakanlah seperti itu, dilihat daripada terlebih dahulu bagaimana cara pengelolaan, gimana cara nantinya pengelolaan seperti apa, pun dilihat juga daripada nantinya bagaimana gitu persetujuan, apakah dilihat jika memang pengajuan seperti ini daripada pihak yang mengajukannya sendiri atau enggak, kan di sini juga melibatkan dua pihak. Ya, jadi kesimpulannya itu memang secara teori, secara SOP ini seperti itu. Ada pelaksanaannya. Mungkin 5C tidak dipakai 5 7P juga nggak dipakai itu 7 mungkin oke, secara pengembalian semua ya, tapi tidak jadi ketentuan untuk pemutusan pemberian kreditnya goal atau tidak, karena seperti yang kita bahas minggu kemarin ya yang bersama Padi, jadi kalau semuanya ini dipakai nggak akan dapat nasabah banknya dalam urusan kredit. Kalau nggak dapat nasabah, ya rugi kan banknya lagi. Seperti kalian mencari jodoh ya, nggak mungkin 5C itu dipakai semua. Ibu-ibu nih yang pengen ganteng, kaya, terus turunannya baik, terus pintar, cuma ada di sinetron. Nah, ini ganteng kaya. Amin ya Allah, amin. Pemberian kredit juga sama. Oke, maaf karena sudah azan dan waktunya juga sudah habis ya. Untuk 2 pertanyaan nanti seperti kelompok tadi tulis ya di dalam satu lembar dalam satu lembar A4 ya. Kalau misalnya sendiri enggak boleh dalam tangan. Ketik aja. Nanti kalau yang kelompok 1 nanti hasilnya sayain, kalau yang kelompok 2 hasilnya saya gitu. Katanya kalau dengan teman-teman ya, kalau yang itu saya. Oke. Mungkin aja. Yang kalian marah ke bapak. Kalau menyimak Grup. soalnya pertanyaan nanti kalau udah menyampaikan kesimpulan dari kalian. Credit operation merupakan aspek penting dalam sistem keuangan yang berperan dalam pengelolaan risiko dan pemberian kredit. Di era digital ini, pemanfaatan teknologi modern seperti AI dan big data dapat meningkatkan akurasi verifikasi data dan mendeteksi potensi pemalsuan. Sedangkan regulasi dan pengawasan yang ketat dari OJK dibutuhkan untuk memastikan praktik manajemen kredit yang baik. Peningkatan proses verifikasi pengajuan kredit oleh bank melalui audit lapangan dan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai, memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Pak Ferry. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.